Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat 2 berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami telah beriman ya Allah, wahum la yuftanun, sedangkan mereka belum mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sebahagian kita yang beranggapan kalau dirinya sudah dekat dengan Allah, dia berharap hidupnya semakin nyaman, hidupnya semakin tenang. Ada orang-orang yang beranggapan kalau dia semakin taat ibadah kepada Allah, maka tidak akan ada lagi cobaan, tidak akan ada lagi yang menyusahkan dalam hidupnya. Tapi jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah di dalam Al-Quran telah menceritakan kisah-kisah para nabi dan orang-orang yang paling dekat dengan Allah, orang-orang yang paling takwa kepada Allah, tidak lain adalah para nabi dan rasul. Dan kita kenal ada 5 ulul azmi, ada 5 nabi yang paling berat cobaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 5 nabi yang merupakan kesayangan Allah. Nabi Ibrahim digelar dengan Khalilullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam digelar dengan Habibullah. Orang yang sangat dekat dengan Allah, kekasih Allah, bukan justru hidupnya serba lengkap, serba mewah, serba segalanya, tapi justru kehidupan para nabi dan rasul tidak lepas dari berbagai cobaan-cobaan kehidupan. Ini menunjukkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah, sesungguhnya Allah apabila mencintai seorang hamba, maka Allah akan ingin membuktikan cintanya dengan memberikan ujian kepada hamba itu. Apakah dengan ujian itu dia akan semakin dekat dengan Allah, atau justru dengan ujian itu dia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Kita lihat jemaah yang dirahmati Allah, bagaimana ujian yang Allah berikan kepada Nabi kita Ayyub alaihissalam. Nabi yang kaya raya, yang memiliki anak yang banyak, yang memiliki harta dan peternakan yang luar biasa, tetapi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, habis semua hartanya, meninggal semua anak-anaknya, peternakannya semuanya habis semuanya. Kemudian Allah uji lagi dengan beratnya penyakit yang ditimpa oleh Nabi Ayyub alaihissalam. Adakah Nabi Ayyub kemudian jauh dari Allah dan kemudian dia jauh dan semakin jauh dari Allah? Tapi justru yang dibuktikan dalam sejarah adalah Nabi Ayyub dengan sabar, dan dia tidak minta doa untuk disembuhkan. Dia hanya mengadukan, Rabbi inni masanniyad dur, ya Allah, aku sedang ditimpa cobaan, ditimpa penyakit, wa anta arhamur rahimin, dan engkau maha pengasih dan maha penyayang. Oleh karena itu, apa yang telah Allah ceritakan, bagaimana hebatnya cobaan-cobaan yang Allah berikan kepada orang-orang saleh terdahulu, kepada para nabi dan rasul, ini menjadi iktibar bagi kita bahwa ketika kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus semakin bersiap bahwa cobaan itu akan semakin besar datang kepada diri kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah menjelaskan apa saja ujian yang Allah berikan kepada kita. Allah kemudian berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat." Di antara ujian yang Allah akan berikan kepada kita orang-orang yang beriman adalah kekurangan harta, adanya kemudian rasa takut, dan di antara ujian itu kemudian adalah kehilangan nyawa atau kehilangan kepergian orang yang kita cintai berupa kematian.
Saudaraku jamaah Jumat yang dirahmati Allah, berpisah dengan orang yang kita cintai, berpisah dengan orang yang kita rawat, yang kita kasihi adalah merupakan perpisahan yang menyisakan kesedihan. Satu kali Nabi SAW ditinggal pergi oleh seorang putranya yang tersayang, dan rata-rata anak Nabi SAW meninggal di usia anak-anak, termasuk diantaranya anak beliau yang bernama Ibrahim. Ketika Ibrahim putra Nabi SAW meninggal dunia, pada saat itu Nabi SAW menangis, meneteskan air mata, sampai para sahabat kemudian mengatakan kepada Rasul SAW, "Ya Rasulullah, tidak ridhokah engkau dengan apa yang telah Allah takdirkan kepadamu?" Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Innal aina tadma'." Sesungguhnya mata meneteskan air matanya. Wal qalbu yahzan, dan sedangkan hati akan merasakan kesedihan. Wala naqulu ma la yarda rabbuna, tapi kami sekali-kali tidak akan mengatakan kecuali apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun, dan kepergianmu wahai Ibrahim menyisakan kesedihan yang mendalam bagi kami. Artinya jemaah dirahmati Allah, sekelas Nabi SAW saja yang begitu hebatnya imannya kepada Allah, ketika ditinggal pergi oleh putranya yang tercinta Ibrahim, juga meneteskan air mata dan hatinya bersedih. Tapi yang terpenting adalah sekalipun kita menangis, sekalipun kita bersedih, tidak boleh meratap, tidak boleh menolak takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya ridha dengan apa yang telah Allah takdirkan kepada kita. Oleh karena itu jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang menerima ikhlas apa yang telah Allah takdirkan, bahwa sesungguhnya kepergian dan kehilangan orang yang kita cintai adalah merupakan kesedihan. Tetapi yakin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perpisahan dengan orang yang kita cintai di dunia adalah perpisahan yang sementara, dan insya Allah pertemuan yang abadi kelak nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mengambil iktibar, mengambil ibrah, bahwa ketika kita melihat jenazah, ketika kita melihat saudara kita yang mungkin pada hari ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi pelajaran bagi kita bahwa kalau hari ini kita menyolatkan saudara kita, akan datang saatnya kita yang akan disolatkan orang. Maka oleh karena itu, perbanyak bekal kita, perbanyak amal ibadah kita, karena tidak ada yang pernah tahu, tidak ada yang pernah bisa menentukan kapan dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang penyair Arab dari Mesir bernama Ahmad Syauqi dalam sebaik syairnya pernah mengatakan, "Tajawwaz bit taqwa fa innaka la tadri idza hanna al-laila hal ta'ishu ila al-fajri." Berbekallah kalian dengan ketakwaan, karena apabila malam telah datang, tidak ada satupun yang bisa menjamin dia akan hidup sampai besok pagi. Kam min sahihin mata min ghairi illatin, betapa banyak orang yang sehat kemudian mati tidak perlu pakai sakit. Wa kam min alilin asya hina minad dahri, tapi betapa banyak orang yang sudah sakit-sakitan di atas tempat tidur, justru itu pula yang panjang umurnya. Betapa banyak anak-anak muda, kata beliau, yang tertawa-tertawa di siang hari, ternyata kain kafannya sudah ditenun. Kita jemaah yang hadir pada hari ini, mungkin di siang hari kita masih bisa tertawa, kita masih bisa bercanda, terbahak-bahak tertawa, tapi tidak tahu ternyata kain kafan yang akan kita gunakan nanti mungkin sudah ada di toko di Pajak Gulugur, sudah ada, tinggal STM yang nanti akan mengambilnya. Kita tidak pernah tahu bahwa kain kafan itu sudah ada, tinggal menjemput saja.
Maka mari sama-sama kita gunakan kesempatan hidup yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak bekal dan memperbanyak sabar atas cobaan yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.